Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bermaksud melerai keributan antara pengunjung kafe, seorang petugas keamanan kafe di Kota Semarang malah berurusan dengan polisi. Pedagang buah di Klaten diserang orang tak dikenal sehingga menderita luka-luka. Harga masih melambung tinggi. Warga Kota Semarang menyerbu pembagian beras bantuan pemerintah sebanyak 10 kg. Ratusan warga Kelurahan Kedung Pane, Kota Semarang antri berjam-jam untuk mendapatkan bantuan beras 10 kg dari pemerintah. Warga antusias datang sehingga memenuhi tempat pembagian beras. Ratusan warga Kelurahan Kedung Pane, Kota Semarang rela antri berjam-jam untuk mendapat 10 kg bantuan beras. Senin siang warga menunggu pembagian beras hingga memenuhi aula kelurahan dan tempat pelataran. Untuk mendapatkan beras bantuan, warga cukup menunjukkan KTP maupun KK serta undangan penerima beras. Bagi warga, bantuan beras dari pemerintah ini sangat membantu di tengah mahalnya harga beras yang mencapai 14 hingga 15.000 di pasaran. Menurut warga, beras 10 kg tersebut bisa digunakan selama 10 hari. Ya, saya alhamdulillah karena sudah saya konsumsi nasi tiap hari. Alhamdulillah karena saya itu jualan bubur tiap pagi kan itu bisa buat nambah-nambah. Ya kalau saya harapannya itu sebulan sekali ada gitu. Soalnya kan ini lagi mahal beras. Ada yang 14, ada yang 13. Kalau saya malah senang kalau sebulan sekali ada bantuan, alhamdulillah. Senang sekali ya Pak bisa dapat beras, soalnya ini kan beras lagi mahal-mahal. Berapa hari ya? Sekitar 2 mingguan ya? Cukup 2 mingguan lah. Itu merasakan berat gak Bu dengan naik harga beras? Berat banget Mas, soalnya udah melewati batas biasanya ya kalau beras itu. Biasanya kan cuma 10.000, 11.000, sekarang sampai 14.000 kan naiknya. Di Kelurahan Kedung Pane, setidaknya ada 244 warga penerima beras bantuan dari pemerintah pusat. Totalnya itu ada berapa Bu kalau di kelurahan sini? Yang 244. berarti habis hari ini ya? Ya, nah, selesaikan hari ini. Karena ini beras sudah datang sejak hari Jumat ya. Bisa segera tersalur. Pemerintah menyalurkan 10 kg bantuan beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM selama 3 bulan yakni September hingga November 2023. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Kondisi moral anak-anak yang menurun akibat kecanduan gawai di internet menggerakkan hati seorang polisi yang bertugas di Polres Salatiga. Ia kemudian untuk mendirikan madrasah diniyah secara gratis. Beginilah kesibukan sehari-hari Aibtu Gunawan Nugroho usai menyelesaikan pekerjaannya sebagai Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Sidomukti Polres Salatiga. Ia bergegas menuju Madrasah Diniyah Sore Mansyaul Huda, tidak jauh dari rumahnya, di Dusun Ploso Gundi, Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Ia ingin memastikan proses belajar santrinya berjalan lancar. Madrasah diniyah gratis ini didirikan Aibtu Gunawan karena prihatin dengan kecanduan anak-anak bermain gawai dan suka keluyuran. Dengan dibantu warga lain, madrasah yang baru berdiri sejak 5 bulan lalu ini menjadi tempat bagi anak-anak untuk belajar agama dan pendidikan moral. Tanpa dipungut biaya, anak-anak datang ke madrasah ini setiap pukul 4 sore. Kini Madrasah Mansyaul Huda sudah memiliki 80 siswa. Dana operasional madrasah ini berasal dari hasil pengelolaan air bersih desa yang dikelola oleh Aibtu Gunawan bersama warga. Sebanyak 340 warga yang menggunakan air bersih memberikan amal sebesar Rp1.000 per meter kubik.
Meski madrasah ini gratis untuk para siswa, para pengajarnya tetap menerima honor setiap bulannya. Pengajar adalah lulusan dari berbagai pondok pesantren yang berkomitmen untuk mendidik anak-anak agar berkarakter mulia. Juga pembenahan terhadap akhlak anak-anak sekarang yang sudah mulai keracunan zaman. Selain untuk mengenalkan anak-anak terhadap agama, juga mengenalkan tugas saya sebagai polisi, juga memberi wawasan kepada anak-anak yang kebetulan dari SD, SMP, SMA. Bahkan ada yang sudah lulus SMA pun ikut sekolah diniyah di sini. Gunawan berharap dengan mengikuti kegiatan di madrasah ini setiap sore, waktu untuk bermain gawai dan aktivitas negatif lainnya dapat berkurang. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ratusan warga lereng Gunung Merbabu Boyolali menggelar tradisi sadranan atau sarapan Rabu kemarin. Tradisi sebagai wujud syukur atas hasil pertanian dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ratusan warga lereng Gunung Merbabu, Dusun Gunung Wijil, Desa Gubuk, Boyolali berdatangan ke pemakaman desa setempat untuk mengikuti tradisi sadranan. Mereka membawa tumpeng dan ayam ingkung, kemudian dimakan bersama-sama sebagai wujud syukur atas hasil pertanian dan kesejahteraan warga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi yang juga dikenal dengan tradisi saparan digelar setiap bulan Sapar dalam penanggalan Jawa. Menurut sesepuh desa setempat, tradisi ini harus dilestarikan sebagai wujud syukur serta mendoakan para leluhur yang sudah meninggal. Tiap-tiap bulan Sapar itu diadakan sadranan untuk melalui ahli kubur yang telah almarhum semuanya. Ya, ini turun-menurun dari nenek moyang kita, dan saya sebagai yang masih muda itu memang naluri itu tidak bisa dirubah-rubah dari manapun. Warga menyambut antusias kegiatan ini sebagai pelestarian tradisi dan budaya. Warga sangat antusias karena dari bulan Sapar dan bulan Ruah itu sejak turun-temurun, dan itu tidak bisa dihilangkan karena sudah menjadi terah adat di wilayah lereng Merbabu, khususnya di Dukuh Gunung Wijil, Kelurahan Gubuk, Kecamatan Cepogo. Sebagai generasi penerus, warga akan terus melestarikan tradisi sadranan sebagai wujud syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yulianto melaporkan dari Boyolali.